Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rahanuddin, NIM 120 2879 dan Prodi Teknik Kimia Institut Teknologi Sumatera. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sebuah program yaitu Dev C++. Nah, tema yang saya ambil yaitu dari ilmu percabangan fisika. Kenapa saya mengambil tema percabangan fisika? Karena saya ingin membuat suatu program di mana program ini bisa mengetahui berapa nilai arus yang dilalui oleh pabrik atau perumahan. Jika seorang user bisa mengetahui beberapa variabel yang lain seperti V dan R, maka ia bisa langsung mengetahui berapa nilai I yang didapat kalau I yang ditanya. Dan juga kita juga pernah diajari sebuah rumus yaitu V sama dengan I dikali R. Nah, I tersebut yaitu arus, V yaitu tegangan, dan R itu hambatan. Nah, jadi seorang user ini jika ingin mencari I, maka I yang akan ditanyakan. Jika R, maka jika V, V. Nah, langsung saja kita dan alur diagram. Baiklah, langsung saja di sini ada main yang dimana itu adalah tanda sebuah bermulanya suatu program. Lalu di bawah yaitu integer x, di mana integer x ini berfungsi untuk mendeklarasikan angka yang ingin kita masukkan ke dalam program ini. Nah, eh, jikalau ada c in x, maka program tersebut atau variabel x itu sudah dideklarasikan oleh integer ini. Lalu ada ini secara variabel di mana fungsinya yaitu mendeklarasikan pilihan nomor atau huruf pada program ini, misalnya 1, 2, 3 atau A, B, C, D. Lalu ada lagi char lagi. Nah, itu fungsinya untuk mengulang kembali aktivasi jika terjadi kesalahan dalam memasukkan input data. Ini mengulang lagi jika kita salah input data atau salah ketikan gitu. Nah, di sini di bawah lagi ada menu tik 2. Nah, di sini menu ini berfungsi sebagai tanda kembalinya perulangan dari program ini. Nah, nanti di akhir program ini ketika seorang user sudah masukkan nilai V, nilai R, lalu ditemukannya nilai I, maka si program ini akan menanyakan apakah akan diteruskan ataukah tidak, apakah ingin digunakan lagi atau tidak. Jika user mengisinya dengan kata ya, maka si program tersebut akan kembali lagi menuju titik menu ini dan juga langsung kembali seperti semula. Ada selamat datang, lalu ada for, ada checkout sampai ke akhir. Nah, jikalau user tadi itu mengisi tidak, maka program langsung mengakhiri eh, jalannya dan selesai. Ini ada string dio yang mana string ini untuk menampilkan berupa huruf dan angka pada saat bersamaan. Ini saya isikan selamat datang, nama saya, NIM saya, dan juga kelas saya. Lalu di bawah lagi itu ada for. For ini untuk membatasi tampilan program. Nah, misal ada char untuk I sama dengan 0. Nah, I kurang dari 4, lalu ada I plus. Lalu kita bergerak ke kanan sedikit. Nah, ke kanan lalu ke bawah. Dari ini sebelum dia ke bawah ada satu lagi. Ya, jikalau I-nya itu tidak 0 atau cout-nya itu, maka I-nya itu akan balik lagi ke sini, ke for lagi. Lalu ke bawah lagi. Nah, di sini ada eksekusinya di aljabarnya di sini. Nah, di sini tempat variabel itu dideklarasikan. Nah, ada dari cout, ntar ada kita kasih jul hukum ohm. Nah, jadi program menanyakan nih jumlah datanya itu mau dimasukin ada berapa. Maka kita masukkan in x. Nah, di sini yang seperti saya bilang tadi, x ini sudah dideklarasikan sebagai integer, maka kita harus memasukkannya sebagai angka. Lalu ada yang lagi cout, ada yang variabel yang diketahui yaitu p atau i, r. Maka jika salah satu ini kita tidak isi, maka ntar di bawah lagi cout and masukkan variabel yang ingin ditanyakan. Nah, misal i. Nah, ntar si program menanyakan masukkan nilai V ini dan juga nilai R ini.
ini nilai cin variabel. Lalu ke bawah lagi ada tipe data yaitu if. Nah, if ini kondisi perulangan. Nah, variabel ini r. Lalu turun ke bawah itu for. Lalu for ini seperti yang saya katakan tadi untuk membatasi program seperti ini. Lalu juga ada if variabel jika variabelnya i harus. Oke, baiklah, turun ke bawah. Nah, ini juga ada program aljabar juga di sini. Nah, ada if variabel sama dengan v. For juga integer a sama dengan 0, a kurang dari x titik-titik, nah, a ditambah-tambah. Nah, di sini si program akan mengeluarkan nilai dari i yang keberapa, misal yang ke data yang pertama misal. Nah, ini ada cin. Nah, kita masukkan nilainya, nilai i-nya berapa. Misal kalau yang ini untuk kasusnya itu v, misal variabel v-nya yang ditanyakan nih, variabel sama dengan v. Nah, ntar itu nilai i yang barusan, lalu nilai r juga yang keberapa. Nah, lalu sini ada juga eksekusi aljabar di mana v sama dengan i dikali r. Lalu si program akan menampilkan nilai v yang sudah dicari-cari. Lalu di sini akan dimunculkan nilai v dari hasil perhitungan yang kedua atau yang ketiga sesuai jumlah data yang kalian masukkan, apakah 3 atau 4 atau seterusnya. Itu jikalau v yang ditanyakan variabelnya. Oke, baiklah. Ini ya. Juga ada for. Ini ada for juga, for integer untuk yang a sama dengan 0 untuk, dan juga si program menampilkan nilai i pada hasil perhitungan yang seperti tadi. Nah, lalu di sini jika program sudah berakhir, nah si program tersebut akan menanyakan kembali, apakah kalian ingin menggunakan lagi atau kembali ke menu? Kalau iya, maka alur diagram tersebut ya if-nya lagi ya, maka ini go to the menu. Nah, menu ini akan program kembali pada tahap menu ini. Lalu akan mengulangi kondisi seperti sama lagi. Jadi kalau tidak, maka program ini akan langsung ke jika if-nya itu tidak, kita isi T, maka program akan langsung mengeluarkan ini, terima kasih telah menggunakan aplikasi. Nah, langsung turn zero, langsung selesai. Seperti itu diagram dari program yang saya buat ini. Lalu kita langsung saja ke bahasa Dev C++ nya. Nah, seperti yang kalian lihat ini, yang pertama include iostream using namespace std, integer main. Nah, di sini integer x, satu karakter variabel. Nah, karakter lagi, nah, menu di sini. Nah, itu sebagai titik kembalinya perulangan dari program ini. Nah, seperti yang kalian lihat. Ini ada string yang isinya adalah huruf dan angka secara bersamaan. Juga di sini ada cout, ini hukum Ohm. Saya tuliskan. Nah, ini nanti di program akan menampilkan jumlah data. Jumlah data yang akan dimasukkan. Kita masukkan X ini yaitu berupa angka. Berapa jumlah data yang ingin kita masukkan. Terus lihat seperti ini. Variabel yang diketahui, V, cout, macam. Lalu ada float. Nah, float ini berfungsi untuk memasukkan variabel berupa angka biasa atau angka desimal. Nah, maka bisa kita masukkan jikalau kita ingin nih gunakan angka-angka desimal seperti 0,5, 0,2 dan angka-angka desimal yang lainnya. Maka kita perlukan tipe data yaitu float. Seperti biasa, else if, for, ya langsung turun. Nah, di sini ada titik perulangan kembali. Juga titik percabangannya itu yaitu di nih. Ya. Oke, kita lihat program.
Nah, di sini seperti yang kalian lihat, selamat datang, nama saya. Ini ada form jumlah data yang akan dimasukkan. Misalnya kita masukkan 2 nih, angka 2. Lalu si variabel si program mengeluarkan V ini adalah tegangan listrik. Di sini sudah dimulai percabangan. I adalah kuat arus, R adalah hambatan listrik. Misal si seorang user ingin yang tidak diketahui oleh user yaitu V. Lalu dari program tersebut akan menanyakan kembali nilai I pada tipe data yang pertama. Misal kita masukkan angka 2, lalu nilai R pada data pertama 4. Nah, dan juga nilai I dari data yang kedua, dan juga nilai R pada data yang kedua. Nah, ini dia langsung menanyakan langsung jumlah datanya terlebih dahulu, tidak langsung misal nilai I nilai dari I ke 1 misal 2, nilai dari R ke 1 sama dengan 4, langsung nilai V-nya tidak. Dari program ini dia akan menanyakan semua jumlah data yang kita masukkan terlebih dahulu, lalu dia langsung mengkalkulasikan hasilnya. Dia langsung segera menampilkannya. Oke, langsung kita lihat selanjutnya. Nah, ini maka ditampilkan dari program apakah nilai V dari hasil perhitungan ke 1 ini 8. Nah, nilai V dari hasil perhitungan kedua itu 20. Sesuai dengan aljabar juga, kalau V yang ditanya maka I dikali R. Nah, 2 dikali 4, 8, dan juga 4 dikali 20. Baiklah, nah di sini titik perulangan kembali pada program. Jikalau saya mengetikkan ya ingin meneruskan kembali program, maka program akan meminta kembali. Nah, akan mengulang kembali pada jumlah data yang akan dimasukkan seperti awal lagi. Kalau saya tidak memilih mengisikan T, kan seperti ini. Bentar. Nah, jika saya mengisi T, nah, maka program akan menampilkan terima kasih telah menggunakan aplikasi ini dan juga langsung diakhiri. Baiklah, langsung saja ke program yang kedua yaitu Dev C++. Nah, kali ini saya akan mengambil ilmu percabangan yaitu dari MTK. Saya ingin mengambil ilmu percabangan MTK karena saya ingin membuat sebuah program di mana user ini mengetahui keliling belah keempat dan juga keliling jejar genjang dengan tentu beberapa variabel dari user yang dimasukkan ke dalam program. Baik, ya ke alur diagram ini telah saya buat sama main sebagai penanda mulanya suatu program. Lalu ada float, yang dimana float ini berfungsi untuk memasukkan variabel berupa angka biasa atau angka desimal yang kita masukkan nanti. Lalu di sini ada KB, KJ, CT, sampai B. Integer. Lalu kita integer ini kita deklarasikan sebagai angka yang ingin kita masukkan. Maka di pilihan ini pilihan yang keberapa atau nomor yang keberapa. Itu kita harus mengisikan data berupa angka. Di X ini kita harus cara lagi seperti program sebelumnya. Nah, cara lagi ini yaitu fungsi untuk mengulang kembali apabila ada terjadi kesalahan dalam memasukkan data di dalam program ini. Lalu seperti biasa di sini bawah lagi ada menu. Nah, menu titik 2 ini berfungsi sebagai titik kembalinya perulangan dari program ini. Jika di ujung program ini ditanyakan apakah kita ingin menggunakan program tersebut, maka if Y, ya, if sama dengan Y. Jika kita mengisikan inputnya itu Y, maka program akan menampilkan dari menu ini ke bawah sini. Jikalau kita mengisikan pada input itu tidak atau T, maka program langsung mengakhiri jalannya program ini. Langsung saja langsung ke sistem, ada string. Nah, di mana string ini berfungsi mendeklarasikan sebuah huruf dan angka secara bersamaan. Ini juga ada huruf saya, nama-nama, lalu name, dan juga kelas saya. Ini ada for juga, for berfungsi untuk membatasi tampilan program. Dari I sama dengan 0, I kurang dari 4. Dari sini juga cout-nya bio. Nah,
ke bawah. Nah, ini mulai untuk kita memasukkan perintah-perintah yang akan dikeluarkan di dalam program yang akan kita buat. Ini ada N jumlah data yang akan dimasukkan. The in X. Nah, lalu X ini kita isikan berupa angka atau jumlah datanya yang kita inginkan itu berapa, 2 atau 3. Lalu ada checkout juga. Ya, ada checkout daftar menu. Di program tersebut akan menampilkan checkout ini. Ini kan ada pilihan. Di sini juga dimulai juga sebuah percabangan. Lalu if. Ini ada if. Nah, jadi if ini jika pilihan pertama, kita milih pilihan pertama keliling belah ketupat, maka si program akan menjalankan di sebelah kanan. Maaf, ya, if sama pilihan kedua kita check out, dimasukkan keliling jari genjang, masukkan sisi A, masukkan sisi B. Nah, jika kita pilihan pertama, maka kita akan disuruh masukkan sisi A-nya berapa, sisi B-nya berapa. Nah, kalau kita tidak mengisi di antara kedua pilihan ini, misal saya isikan angkanya itu angka 3 atau angka 4, maka si program tersebut akan mengeluarkan data tidak berlaku. Karena apa? Karena dia tidak termasuk dalam percabangan ini atau pilihan ini. Karena yang saya cantumkan di dalam program ini hanya kedua pilihan ini, dan nomor 2. Jadi input data yang harus kita masukkan ini if ini pilihan 1 atau pilihan kedua. Seperti itu. Lalu di sini ntar cout-nya hasil keliling jari genjang. Nah, di sini ada juga program aljabar yang saya masukkan, B dikali SA ditambah SB, A ditambah B, baru dikalikan dengan B. Nah, jika kita memilih keliling belah ketupat, maka masukkan sisi. Ini ada aljabar juga, KB A dikali sisi. Cout cout akan menampilkan hasil keliling belah ketupatnya itu didapat berapa. Lalu ini, program ini akan menanyakan kembali cout ini. Nah, kembali ke menu. Jika kita ya, maka program akan mengembalikan seperti ini. Ke menu. Jika tidak, maka program akan mengakhiri jalan program tersebut. Langsung end. Start end. Langsung saja kita lihat ke dev-nya bagaimana. Baiklah, seperti yang kalian lihat di sini ada program di dev C++, ada include iostream sebagai penanda mulanya satu program. Nah, ini include yang saya katakan fungsi pilihan X, deklarasikan angka yang ingin kita masukkan. Lalu lagi ada string bio dan proof dan juga angka secara bersamaan. Ini ada nama saya, NIM, juga kelas saya. Nah, kita langsung coba saja seperti itu. Ini ada juga else selain. Jika selain kita masukkan itu kan antara pilihan satu dan pilihan kedua, maka perintah akan mengeluarkan data tidak berlaku. Dan nama saya ini juga ditanyakan jumlah data yang akan dimasukkan. Misal kita 1, 2. Nah, dan Anda pilihan kita memilih pilihan yang pertama. Nah, si program akan menanyakan keliling belah ketupat. Nah, kita akan memasukkan sisi yang kita inginkan. Nah, kita taruh 4 cm. Nah, di sini program akan langsung menghitung hasil keliling belah ketupat karena sudah saya masukkan aljabar di dalam tersebut. Jadi program bisa menghitung secara sendiri sesuai rumus sudah saya masukkan ke dalam program ini. Lalu yang ini untuk data yang kedua, misal kita yang menginginkan 8 cm, maka hasil keliling belah ketupat yang didapatkan 32. Nah, program tersebut akan menanyakan kembali ke menu.
ya atau tidak. Nah, di sini dimulai perulangan atau looping. Kalau kita ketik tidak, maka program akan selesai dan keluar terima kasih telah menggunakan aplikasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.